Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini saya mau bicarakan sesuatu yang agak lain daripada yang lain. Jadi hari ini saya mau sedikit curhat. Jadi pada dasarnya saya memahami bahwa saat kita belajar Brazilian Jiu-Jitsu atau kita belajar bela diri apapun itu, satu pemahamannya adalah tujuannya adalah untuk berlatih bela diri. Sedangkan saat kita berlatih bela diri, salah satu yang paling perlu untuk belajar tentunya adalah mereka yang merasa lebih lemah atau merasa lebih terancam dalam hidup sehari-hari. Contoh, let's say ambil yang pertama adalah fokus saya adalah untuk anak-anak. Misalkan anak-anak tentunya perlu belajar bela diri karena masalah-masalah seperti bullying itu akan sangat amat sering terjadi, ya. Tentunya sekarang sebagai orang tua, mungkin kita membarengi anak kita, mendampingi mereka terus-menerus untuk mereka bisa safety, supaya mereka bisa aman, atau kita pakai CCTV dan sebagainya, itu tidak menyelesaikan masalah. Anak-anak itu harus punya kemampuan untuk mereka bisa membela dirinya sendiri, baik secara verbal ataupun secara fisik. Itu poin yang pertama. Saya rasa kita semua bisa memahami itu. Ya, buktinya apa? Banyak kelas anak-anak saat ini baik untuk BJJ maupun untuk karate maupun untuk taekwondo atau silat, kungfu dan sebagainya. Banyak yang sudah memahami bahwa bela diri itu perlu untuk anak-anak. Tetapi yang saya lihat yang poin yang kedua, yang memerlukan bela diri sebetulnya saat ini terutama adalah wanita. Kenapa wanita perlu bela diri? Ya, karena banyak wanita yang saat ini menjadi korban dari tindakan-tindakan kriminal apapun itu, baik tindakan perampokan, tindakan perkosaan dan sebagainya. Dan itu saya memahami perlunya untuk wanita belajar mengenai bela diri. Dan saya yakin banyak rekan-rekan di dunia bela diri yang juga setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi sekali lagi kita harus memahami dan kita melihat kenyataan bahwa saat ini jumlah wanita yang belajar bela diri, apalagi belajar Brazilian Jiu-Jitsu, itu jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia terutama. Kalau kita melihat di luar negeri, persentasenya itu cukup banyak, lebih banyak wanita yang belajar bela diri dibandingkan dengan Indonesia. Menurut saya itu satu kondisi yang memprihatinkan, dalam artian mereka sebetulnya perlu untuk belajar bela diri. Dan saya tahu bahwa saya berbincang-bincang dengan banyak teman-teman wanita saya, mereka pun juga mengatakan bahwa pada dasarnya mereka mau kok belajar bela diri itu. Nah, tetapi ada satu hal yang kadang-kadang membuat mereka kok enggan untuk melakukan bela diri itu. Ada kekhawatiran dari mereka yang saya sempat aja ngomong-ngomong ini. Ada mereka yang merasa nggak nyaman untuk bergabung di kelas bela diri. Why? Nah, ini yang kita mau sedikit bahas sedikit demi sedikit, oke? Yang pertama, kadang-kadang ada malah saat mereka baru bergabung, kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka nggak sanggup secara fisik maupun secara mental untuk mereka bergabung. Takutnya nggak kuat saya itu dan sebagainya. Nah, ini memang suatu hal menjadi masalah kadang-kadang. Contohnya seperti ini, misalkan kita ngomonglah sebagai aktivitas fisiknya, misalkan di satu tempat latihan mungkin Anda harus push up sekian kali, Anda harus sit up sekian kali, ya kan. Kalau Anda nggak mampu, kadang-kadang kita merasa minder untuk kita bergabung di kelas itu. Kadang merasa, waduh, saya nggak kuat nih untuk bergabung seperti itu. Sebetulnya apakah ini masalah? Enggak, sebetulnya ini tergantung aja dari pelatihnya ataupun dari culture di masing-masing tempat latihan. Tempat saya, apakah semua murid saya langsung bisa rolling depan, langsung bisa kuat untuk push up? No, kadang-kadang baru pemanasan 5 menit juga ada yang udah mau muntah-muntah kok. Ya, it's okay. Buat saya, it's okay, dalam artian ya udah istirahat dulu aja, duduk dulu. Nah, kalau istilahnya seperti ini ya, kalau kita punya tempat latihan, marilah kita mendukung mereka untuk berani bergabung. Dalam artian ya it's okay kalau di awal-awal nggak kuat, kita kasih support supaya mereka bisa lebih semangat lagi, next time datang lagi ya. Atau mungkin yang awal-awal baru sparring 1 menit 2 menit udah pusing kepalanya, nggak kuat, pucat, ya udah, it's okay, it's normal. Duduk aja dulu, minum dulu dan sebagainya. Be supportive, kita supportive terhadap mereka. Itu akan membuat mereka lebih pede untuk mereka datang lagi, untuk mereka latihan lagi dan sebagainya. Kalau di tempat saya contohnya
untuk murid baru pun saya tidak wajib harus sparring. Terkadang mereka just learn the technique. Kalau kamu merasa udah oke, beberapa kali latihan kamu oke, mau mulai mencoba latihan sparring dan sebagainya, kita akan mulai arahkan untuk sparring dengan murid yang lebih berpengalaman, bukan dengan sesama murid baru. Oke, karena dengan murid baru lebih gawat, lebih sering cedera kadang-kadang malahan. Oke, yang poin yang pertama. Poin yang kedua, ada permasalahan yang saya agak nggak enak sih ngomongnya sebetulnya, tapi I must tell this is true. Oke. Banyak kadang-kadang dari rekan-rekan yang sadar ataupun tidak sadar, kadang-kadang membuat wanita itu nggak nyaman dengan apa. Saya gampangnya seperti ini. Saya ada bergabung di beberapa grup bela diri ya, online. Dan seringkali omongan-omongan di dalam grup itu sendiri cenderungnya melecehkan wanita. Nah, ini masalah sebetulnya, karena kalau ini grup umum saya bisa lebih memaklumi, dalam artian ya oke lah, teman-teman di luar sana mereka nggak memahami bela diri dan sebagainya. Tapi sedangkan let's say di dalam grup bela diri, terkadang masih banyak dari sesama rekan bela diri pun yang kadang-kadang tanda kutip melecehkan wanita. Contoh, ada yang posting mengenai wanita belajar grappling, misalkan komennya selalu aja sama, enak ya sparring dengan wanita, wah saya juga mau nih di guard nih, saya mau digini. Bullshit man. Oke, Anda yang ngomong itu kebanyakan juga adalah orang-orang di bela diri loh, dan itu yang terjadi dan selalu terjadi. Setiap kali ada postingan-postingan yang seperti itu arahnya ke Brazilian Jiu-Jitsu dan yang videonya mungkin wanita, atau kadang ada yang memang posting dengan tujuan seperti itu, buat saya itu sangat mengganggu buat saya. Dan kalau dilihat oleh orang-orang yang non bela diri pun, dia akan merasa untuk itu menimbulkan satu stigma negatif untuk mereka mau belajar bela diri, padahal mereka butuh ya. Buat saya wanita itu juga butuh untuk belajar bela diri. Itu menurut saya sangat amat merugikan buat kita semua untuk dunia bela diri di Indonesia apalagi. Oke. Jadi menurut pendapat saya, kalau ada orang-orang dalam dunia bela diri sendiri yang mendiskreditkan wanita, yang melecehkan wanita, menurut saya itu satu kemunduran yang luar biasa. Karena bela diri semestinya Anda membuat wanita itu lebih aman bersama dengan kita, lebih nyaman, lebih tenang untuk bisa belajar bela diri dengan lebih baik. Bukan justru kita sebagai praktisi bela diri malah kita melakukan hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Menurut saya be appropriate, lebih punya respect terhadap wanita, itu satu sikap yang sangat penting bagi seorang yang belajar bela diri. Nah, lalu terkadang ada yang berpikir kalau gitu kita akan buatkan kelas yang khusus wanita aja. Buat saya juga nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kelas yang full wanita saja ada minusnya sih sebetulnya. Positifnya kayaknya oke lah, aman ya wanita semua di dalam kelas. Tapi minusnya adalah wanita, kalau Anda nggak pernah belajar berlatih dengan rekan pria, Anda tidak bisa merasakan yang namanya weight difference. Anda tidak bisa merasakan yang namanya adrenalin. Anda tidak akan bisa merasakan beda antara struktur pria dan struktur wanita, itu akan berbeda. Nah, Anda harus belajar. Nah, gimana supaya bisa berlatih baik dengan pria, dengan wanita dalam bela diri apapun? Menurut saya itu sekali lagi adalah masalah dari gym culture masing-masing. Oke, kalau saya menerapkan kebijakan saya adalah saya tidak pernah menaruh seorang wanita yang baru mulai berlatih dengan sparring dengan yang sama-sama baru. Saya akan pasangkan dengan yang lebih berpengalaman. Oke, pria yang lebih berpengalaman karena lebih safety. Mereka tahu bagaimana pressure-nya harus bagaimana, tekniknya harus bagaimana supaya aman masing-masing. Oke, itu menurut saya salah satu hal yang sangat penting. Jadi buat saya penting adanya adalah kita menciptakan wanita itu merasa aman dan mereka juga merasa nyaman untuk berlatih bela diri. Nah, itu adalah PR dari masing-masing kita pengajar di dunia bela diri ini. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana itu nyaman dan juga aman buat
wanita untuk berlatih bela diri, baik itu Brazilian Jiu-Jitsu ataupun bela diri apapun itu. Oke. Jadi harapan saya cuma satu sih sebetulnya. Yuk kita cek apakah di tempat latihan kita ini sudah mendukung itu. Apakah tempat latihan kita ini sudah membuat itu menjadi nyaman, apakah membuat kita itu menjadi aman bagi wanita untuk mereka berlatih di dalam tempat latihan kita masing-masing. Yuk kita sama-sama yuk. Bagaimana kita membuat bela diri itu lebih aman buat wanita berlatih. Oke. Semoga lebih banyak wanita yang berlatih baik itu Brazilian Jiu-Jitsu maupun bela diri lainnya yang ada di Indonesia. Oke. See you on the mat. Host.